Gue mau lu dengerin ini. Selama lu masih nurut sama otak monyet lu, hidup lu bakal berantakan, hancur, bahkan jadi sampah. Lu nggak akan naik, lu nggak akan bangkit, lu nggak akan kemana-mana. Karena musuh lu itu bukan orang lain, bukan dunia. Tapi musuh lu itu ada di sini. Musuh lu itu adalah suara kecil yang ada di otak lu, yang lu dengar tiap pagi. Udah nanti aja, scroll dulu, istirahat dulu, kerjaan bisa nanti. Itu adalah suara otak monyet lu. Dan kalau lu nggak sadar sekarang, lu akan nyesel seumur hidup. Oleh karena itu, tonton video ini sampai habis kalau kalian tidak mau menyesal seumur hidup. Setelah yang satu ini. Oke, jadi gue dulu bangun siang, tidur subuh, scroll HP kayak zombie, mimpi banyak, tapi tiap hari gue buang waktu kayak gue nggak punya tujuan. Gue bilang besoknya gue berubah, tapi besok itu kagak pernah datang. Gue masih dengan habit gue yang lama. Gue sempet hampir dipecat. Kan kerjaan gue ngebuat gue stres, uang nggak cukup. Tapi bukannya gue cari solusi, malah gue beralasan dengan mencari kenyamanan di balik dunia maya, di balik layar handphone. Gue malah buka Netflix, makan junk food, kabur ke dunia maya. Ya, gimana hidup gue mau berubah kalau hidup gue cuma scroll TikTok, Instagram, dan Facebook gitu. Itulah dimana titik terendah gue waktu itu. Gue sadar ini bukan soal motivasi, ini soal gimana diri gue ini berani nggak ngadapin diri gue sendiri. Kalau lu nonton ini dan lu masih malas gerak, masih nunda, masih minta motivasi dari orang lain, gue kasih tahu lu bakal jadi budak otak monyet lu seumur hidup lu. Gue ingetin, lu akan jadi budak otak monyet lu seumur hidup lu. Makanya jangan nunda-nunda, jangan males-malesan. 5 tahun lagi, percaya sama gue, kalau lu cuma akan bilang Anda waktu itu gue mulai, tapi saat itu aja juga lu sudah kehilangan segalanya. Waktu, tenaga, potensi, dan sumber lu yang lu punya selagi lu masih muda. Lu bayangin, 5 tahun, 10 tahun yang lalu itu adalah waktu yang cukup lama. Apakah setelah 5-10 tahun dulu ke belakang, sekitar 2015 sampai 2020, apakah hidup lu sudah berubah sampai sekarang ini? Kalau sudah berubah, coba lu tulis komen apa yang sudah berubah. Dan kalau belum, apa yang lu mau achieve dan lu harus mulai sekarang. Tulis di kolom komen, gue pengen baca dan gue akan bantu kalian gimana mencapainya. Karena gue berhasil berubah. Oke, gimana cara-cara kita untuk mengalahkan otak monyet kita? Pertama-tama yang paling penting adalah lu harus sadar dulu kalau itu bukan lu. Sementara yang musuh itu adalah bukanlah dunia, bukan orang lain, tapi diri lu sendiri dan otak monyet lu. Otak monyet itu nyamar ya guys ya. Dia bikin lu mikir suara dan bikin lu nyaman. Udah nanti aja. Pada mereka tuh nyamar sebagai suara lu, pada itu suara setan gitu yang berusaha untuk ngejebak lu. Gue mulai sadar waktu itu gue nulis jurnal. Ini yang gue ngomong ke diri gue atau kebiasaan buruk yang udah nyetir hidup gue bertahun-tahun gitu. Lu harus bisa lihat mana suara lu yang sejati dan mana yang palsu. Dan yang langkah kedua yang gue pengen tekanin di sini adalah lawan di detik pertama. Karena apa? Karena dulu di tiap gue mau mulai kerja, gue langsung pengen buka TikTok. Tapi gue bikin aturan. Begitu pengen lebaran, gue langsung push up. Pengen buka HP, gue baca buku dulu sebelum HP. Nggak mood kerja, gue kerja dulu 5 menit, gue paksa baru nilai ulang. Apakah emang nggak mood itu adalah otak monyet, apa emang karena benar gue nggak mood? Jangan tanya niat, gerak dulu. Nafsu itu nggak bisa dilawan pakai logika ya. Nafsu itu cuma bisa dilawan pakai tindakan brutal. Gue mulai bilang ke diri gue sendiri tiap pagi, lu bukan budak, lu pemimpin. Lu nakoda kapal lu, bukan menumpang kapal lu. Lu punya tanggung jawab. Jadi gue saranin lu galak sekarang juga, lu take action sekarang juga. Dan gue mulai susun ulang hidup gue waktu itu. Gue bangun pagi, gue bikin rutinitas harian, gue catat apa yang gue harus lakukan hari itu, gue fokus kerja bukan scrolling, dan gue self reward kalau target gue udah tercapai. Sampai akhirnya otak monyet gue takut untuk balik. Karena gue yang megang setir kapal gue sendiri saat ini. Gimana gue berhasil? Jadi
gini, ceritanya lu tahu nggak apa yang terjadi setelah 30 hari setelah gue ngelawan otak monyet gue? Gue mulai bisa fokus di kerjaan, gue dapat kenalan baru, klien baru yang bisa jadi partner gue sekarang. Gue bisa bangun konten sekarang kayak gini tanpa maksa. Fisik gue naik, gue lebih aktif, gue lebih disiplin. Dan juga gue sering push up sekarang, dimana tiap hari gue bisa push up 60-70 kali. Dan yang paling penting adalah harga diri gue balik. Gue bukan cowok yang needy, cowok yang klinis. Sekarang gue adalah cowok yang lebih punya value gitu, yang lebih aktif gitu. Dan otak gue ini sekarang bekerja untuk mencapai misi gue, bukan untuk mencari dopamin instan gitu. Gue bisa duduk di depan kamera ini sekarang kan bukan karena gue lebih pintar dari lu, tapi karena gue berani ngelawan sisi dalam diri gue sendiri. Dan gue yakin lu juga bisa. Tapi cuma kalau lu berhenti jadi korban atau victim mentality, berhenti dengan otak maunya lu mulai sekarang, mulai hari ini, nggak usah nunggu motivasi. Yang perlu perluin apa ya, lu tinggal gerak dan take action sekarang juga. Kalau lu ngerasa video ini nusuk ke dalam, like sekarang, komen gue lawan otak maunya gue, dan lu harus komen apa yang lu pengen achieve. Dan kalau lu sudah achieve, apakah memang itu berubah dan itu terbukti, follow dan subscribe sekarang juga, karena gue yakin konten ini bukan buat ngelucu, tapi gue bikin konten ini untuk memotivasi kalian semua. Gue bikin konten buat nyelamatin lu dari versi terburuk lu dari diri lu sendiri untuk menjadi versi terbaik. Lu lahir di dunia ini itu dengan satu misi, lu untuk jadi petarung, bukan jadi pecundang. Bukan budak sekolah dan rebahan, bangun sekarang, buktikan sekarang juga. Thank you for watching, see you in the next video.